Menyesal kerja di Jogja dengan gaji yang gak sesuai UMP. Pilih ke Jakarta meski kerjanya hektik, toh sama-sama mahal. Gaji Jogja dan gaji Jakarta terus dipakai makan di tempat masing-masing. Misalnya gaji Jogja yang makan di Jogja, gaji Jakarta makan di Jakarta. Sama aja, nggak bisa nabung juga sebenarnya. Dikasih kerjaan yang tidak sesuai job desk tapi nggak berani nolak karena bosnya yang nyuruh. Kamu editor kok disuruh ngecek, disuruh nuka. Jawabannya siap mas, dalam hati anjing, laksanakan mas. Di korporasi besar tuh juga sering banget terkena sakit Jawa. Ini udah jam 5 nih. Harusnya jam 5 kan waktunya pulang. Tapi gara-gara bosnya itu belum pulang, dia nggak berani izin untuk pulang. Padahal udah jam pulang. Padahal udah jam pulang dan kerjaannya udah selesai. Sakit Jawa. Padahal bosnya yang mau nonton Netflix nih. Kita lagi apa? Nyakro. Oke, jadi beritanya adalah Jogja itu masuk provinsi tertinggi kasus ODGJ di Indonesia. Orang dalam gangguan Jawa. Orang dalam genetik Jawa. Salah. Lah? Orang dengan gaji Jogja. Ngenes. Tapi ini adalah sebuah fenomena yang menarik karena kita nggak bisa kanan. Wah, menarik. Menarik. Tapi maksudku adalah karena kita kan bisa kanan kayak itu. Ya. Karena kalau di sini, kemana kan kita sering ini? Oke. Coba kasih penjelasan. Kalian udah berapa kali nonton episode yang kayak gini teman-teman? Ya. Jadi kalian apa kabar? Apakah termasuk orang yang dengan gangguan jiwa juga setelah nonton video ini? Kenapa mas? Jogja Salah satu sumbangsi terbesarnya adalah The Traps. Ya. Membuat tingkat ODGJ di Jogja itu tinggi. Yes. Mantap. Makanya daripada kamu tambah sakit jiwa, Ya. mendingan sakit jawi. Sakit Jawi. Sakit Jawi. Oke. Sakit Jawi. Berarti halus itu Jawi. Iya. Tapi kira-kira kenapa tingkat ODGJ di Jogja itu tinggi, William? Mungkin karena yang pertama kan nyari duit susah di sini. Oke. Dapat Itu duit. persepsi. Itu cuma persepsi. Sabar. Itu kan menurut dia, Mas. Kan menurutku Menurut nyari dia. duit susah atau dapat kerjaan kudu double job, side jobnya kudu akeh. Tapi double job itu apanya double kabin? Nah, ini menarik ini. Masih tetangga kalau itu. Masih tetangga ya. Oke. Sama Lek Narno? Lek Narno. Ada tetanggaku Lek Narno. Ya, kalau sama Lek Narno jauh itu, Mas. Jauh ya. Kalau sama double tap, nah itu masih kerabat dekat. Double tap. Double tap gitu. Oh, iya. Like. tapi berarti tadi ya karena cari kerja susah. Cari kerja susah, dan dapat juga harus double job. Oke. gajinya di sidik abeh toh. Oke. Makanya terkena gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Tapi ada yang Oke. menarik guys. Setelah kita posting konten mengenai ODGJ itu, Ya. ya kan, banyak yang komen kayak gini nih. Seperti ini. komennya. Oh. Banyak yang komen kayak gini juga banyak. Oh, ini. Iya. Komenku ya. Iya. Tapi di antara itu semua komen yang paling bagus adalah ini. Nah, itu dia. Itu dia. Enggak, itu masih kalah sama yang ini. Dah, itu. Dan ini adalah wujud orangnya. Wah, mantap. Nah, Oke. enggak, tapi komen-komen itu tuh menunjukkan sebuah fenomena menarik yang mana mungkin sebelumnya kita tuh enggak ngeh gitu. Nah, Ternyata tuh banyak fenomena di Jogja, nggak tahu kalau di kota lain ya. Ya. Itu orang itu konsultasi cuman untuk mendapatkan kartu kuning itu. Oke. Ya kan, Kartu kuning. Kartu kuning. Soalnya kalau 2 kartu kuning, kartu merah. ketebak arahnya tuh ketebak. Kemana tuh ketebak gitu arahnya. Melakukan pelanggaran, Bro. Dia Oke. Iya. Tapi kartu kuning itu buat apa, Will? Nah, William yang tahu nih kartu Ya. kuning. Kok aku sih? Kan kamu pengalaman, Oh, pengalaman. iya. Kartu kuning itu sebenarnya buat ngambil obat di psikiater. Oke. Ya, jadi kartu kuning itu ada ketika kamu sudah konsultasi sama psikiater. Terus habis itu nanti psikiaternya ngomong, "Oh, ini nanti nanti kamu dapat obat kayak gini." Nah, Oke. untuk mengukur orang ini tuh biar nggak memanipulasi, sebenarnya tuh pakai kartu kuning. Oh, itu memvalidasi ya, jadinya, Iya. bahwa dia benar-benar punya penyakit jiwa. Punya penyakit jiwa dan juga ambil obatnya tuh cuma 1 atau 2 sebutuhnya dia gitu loh. Oke. Dan itu di-plotting. Loh, tapi kok bisa disalahgunakan tuh maksudnya gimana tuh? Modusnya gimana, coba dijelaskan. Kayak kesannya aku tuh menyalahgunakan gitu loh, Mas. Enggak. Oh, iya. Kamu kan mungkin tahu. Oh, mungkin tahu. Oh Mungkin, iya. mungkin. Kalau yang dari yang aku baca dari Twitter gitu kan. Itu aku Gimana baca tuh modusnya? kalau katanya mereka itu sering memanipulasinya itu dengan cerita yang istilahnya menjual kesedihannya mereka gitu loh. Jadi entah Oke. dibuat-buat atau kayak gimana. Cuman aku nggak tahu ya apakah itu bakal worth it di semua psikiater
atau enggak. Padahal dia cuma mau mencari obatnya aja. Ya. Emang obatnya itu kenapa emangnya, Wil? Iya, fungsinya buat apa obatnya? Kenapa kok mereka mau cari obat itu gitu Mas? Ya nggak tahu kan kalau misalnya contohnya kayak dulu aku mungkin kan pernah di fase tantrum gitu kan. Nah, itu nanti dapat satu obat yang golongannya seperti ini yang sesuai dengan tantrumku gitu. Kalau misalnya aku mengalami anxiety, takutan, panic attack, nanti ada obatnya sendiri-sendiri. Maksudnya itu tuh maksudnya membuat orang jadi nge-fly kayak atau gimana gitu sebetulnya obat-obat itu yang mereka cari itu. Ini menarik ini. Jadi aku tuh pernah membaca Bukan pernah minum obatnya? Mengalami apa membaca? kalau aku membaca dengan mengalami minumnya itu kan dengan kadar yang pas. Oke. Ya kan. Cuman kalau yang aku baca itu dulu beberapa obat kan beda-beda tuh rasanya. Nah, itu mempunyai efek samping berbeda-beda juga. Cuman aku nggak tahu spesifik yang mananya. Kayak mungkin obat golongan 1 itu nanti rasanya kayak gimana. Tapi sebenarnya mungkin tujuannya untuk obat penenang kali ya, Iya. menenangkan gitu ya. Berarti ini tuh ini ya intinya adalah orang itu tuh memanipulasi Ya. ya kan waktu dia periksa dengan psikiater demi mendapatkan kartu kuning untuk dia itu nebus obat gitu kali ya. Ya. Dan obatnya itu untuk disalahgunakan. Untuk Istilahnya disalahgunakan, gitu ya. kurang lebihnya gitu. Sampai pernah ada berita kok kalau nggak salah itu, jadi ada orang yang saking kecanduannya menyalahgunakan obat dan dia itu udah nggak bisa ngambil kartu kuning lagi atau dia nggak bisa beli itu lagi. Dia itu sampai beli obat-obatan yang di apotek cuman buat ini minum kayak obat-obat pil Panadol ngono dombe. Saking ketergantungannya. Obat tikus gitu enggak? Obat tikus mati no dia. Obat nyamuk? Obat nyamuk mati. Obat tikus mati kering tanpa bau. Tanpa bau. Ini dia tuh. Itu spesifik lah. Biasanya ngono kuwi. Spesifik lah. Iya kayak gitu. Tapi emang sampai itu tuh rame di anak-anak muda sekarang gitu. aku nggak tahu kalau zaman sekarang, tapi kalau di Kamu hidup di zaman dulu. zaman Firaun. Firaun ya, Cleopatra itu dulu Mas. Cleopatra. Wah, ngepilan Sohib ya. ya, Mas. sohib. Sohib parah dia kan melawan ini toh Mas, yang benar gitu kan. Oke. Nah, itu Melawan ngepilan. yang benar ya. Berarti dia salah. Dia yang salah Mas, Firaun itu. Firaun ki salah. Cleopatra itu juga Firaun loh. Iya, Tahu nggak? iya Firaun. Lah kuwi ngepilan Mas. Ngepilan ya. Ngepilan. Nah, aku atau Kalau Krishna ngupilan. ngopilan. Nah, aku kan ngepelan. Ngepelan. Nah, Aku ngampilan. Ngambilan. Weh. Oke. Wes mau balik nih. Mubeng-mubeng. lah kan mau Krishna yo. Kan Krishna mau ngopilan. Mau ngepelan. Habis dah. Oh ya, nguntitan. Jauh. Ya gitulah, fenomena itu tuh menurutku dari zaman ke zaman pasti ada ya sebenarnya. Tapi harusnya kalau ini udah jadi fenomena umum, harusnya pemerintah sudah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi ini nggak sih? Ya itu harusnya. Tapi memang sebenarnya Susi enggak Susi ya? Susi. Wow Susi. Oke. Tapi memang sulit nggak sih untuk misalkan nih kamu psikiater gitu ya. Ya, kamu sebetulnya tuh bisa nggak sih kita tuh tahu ini tuh orang tuh manipulasi atau enggak? Iya, sulit untuk mengidentifikasi sesuatu cerita yang mereka emang beneran merasakan atau enggaknya. Cuman aku nggak tahu ya kalau dari segi psikiater itu kayak gimana. Apakah dari cara dia ngomong atau cara dia berperilaku itu harusnya bisa menunjukkan bahwa apa yang dia ceritakan itu benar atau salahnya. Harusnya ya. Tapi kan memang sebenarnya nggak ada kebenaran absolut karena kebenaran kan hanya milik Tuhan. Benar. Iya, benar. Tapi mungkin metode tesnya ya di psikiater tuh harusnya lebih ditingkatkan lagi. Ya, jadi mungkin, ada beberapa lapis untuk menguji kamu benar-benar punya sakit jiwa gitu. Ya. Dan harusnya itu nggak tahu ya aku kalau beberapa case yang aku baca juga banyak orang itu yang lompat misal Lompat tali. Iya, lompat jadi kan tali. kalau misalnya tahapan orang mengalami sakit mental itu kan harusnya ke psikolog dulu, dari psikolog baru ke psikiater. Kan. Nah, banyak orang yang rujukannya lompat. harusnya 2 kali ya. Ya, Lompat. Nah, harusnya kan lebih ketat lagi ketika orang itu belum ke psikolog, harusnya nggak bisa ke psikiater. Tapi kan di psikolog juga bisa ngapusi, Bil. Ya bisa-bisa aja. Bisa, Bisa tapi harus manipulasi. ngapusin ping pindo Mas. Bisa iya, ngapus yang pengen pindu. Iya Yang sih. terakhir dia ngapusi roh Allah berarti. Iya sih. Bener Mas? Lah Allah maha hadir loh. Ya, maha Mesti tahu. boten sare loh. Betul. Ngapusi. Maksudnya tapi kan Allah itu juga bisa ngapusin dosa-dosa kita kalau kita tuh bertobat secara sungguh-sungguh. Itulah, Ya. Bro. Kunci dari masalah hilang itu bukan ngepil, Bro. Sholat. Iya. Tapi kan kamu nggak sholat. Oh iya. Ya kan kita mengingatkan aja kan nggak apa-apa. Oh, iya, Solidaritas, toleransi. Iya. Tapi aku punya usul. Apa itu? Oke. Gimana kalau
warna kartunya diganti. Apa? Nah, jadi misalnya datang Ngaruh itu. Ngaruh itu. Jadi misalnya banget sih. ngaruh penting. itu. Penting sih. Jadi misalnya Iya, orang iya. datang, aduh dok saya mau minta kartu kuning. Nah, ini pasti orang-orang yang tidak benar-benar sakit jiwa. Oke. Orang kartunya udah merah mas sekarang. Oh iya benar. Oh, orang udah merah. Oh iya benar itu. Tapi tanpa di announce ya. Tanpa di note. Tapi kayaknya orang juga nggak datang-datang gitu sih. Dok minta kartu kuning nggak gitu sih dia. Ya tetap ke psikiater dulu dia. Cerita, "Dok, saya habis kena masalah. Oh, dapat kartu kuning. Asik." Gitu kayaknya deh. Iya. Kayaknya deh. Nggak langsung minta ya. Minta kartu kuning nggak gitu sih. Masa COD? Iya. Iya. Masa ngono kuwi. Enggak ada kayaknya. Oke. Tapi fenomena itu tuh cukup menarik ya, cukup menarik. Ya. Entah gara-gara memang banyak yang memanipulasi sehingga untuk mencari penyalahgunaan obat tadi, Ya. atau memang secara kenyataan Mbak. Jogja itu tinggi ODGJ-nya itu. Iya. Bisa jadi juga Bisa loh kan jadi. kita Iya, nggak bisa tahu. jadi Ini juga kan cuman sih. kita ngerespon tanggapan netizen Ya. katanya banyak yang menyalahgunakan dan lain sebagainya benar. gitu. Ya. Tapi siapa tahu ternyata memang beneran Iya. bahwasannya ODGJ di Jogja itu tinggi. Heeh. Gitu. Tapi karena memang di Jogja itu tuntutannya tinggi, Bro. Iya. Makanya kita sekarang, Heeh. kalian tahu nggak? Sekarang itu ada fenomena baru. Apa? Gen Z utamanya di Jogja itu pada kena sakit Sakit? Jawa. Sakit Jawa. Oke. Sakit Jawa itu? Nah, sakit Jawa ini menarik nih. Sakit Jawa itu adalah di mana saat kamu, Heeh. ya kan? Itu tuh lebih baik tersakiti daripada menyakiti orang lain. Asik. Oh, jeru Cak. Asik. Kalau kata Pamungkas, I love you Bram Leringo. Oke. Benar. Pepatah Jawa mengatakan pekewuh. Iya. benar. Tapi itu tuh adalah sesuatu yang kadang-kadang menyusahkan kita sendiri. Ah, benar. Iya. Benar. Benar Itu sih. adalah sebuah fenomena yang bisa kita katakan itu sakit Jawa, guys. Sakit Sakit Jawa. Jawa. Sakit Jawa itu berarti lingkupnya semua dalam kehidupan. Iya. Oke. Rela menyakiti diri sendiri ketika tidak mau menyakiti Daripada menyakiti orang lain. Daripada orang lain. Ah. Oh. Nggak, Contoh. Boleh. Contoh sebuah sakit Jawa. Kasih Oke. contoh. Nanti kita kasih juga ya. Ya. Ya, contoh ini contoh ya. Ini hanya contoh. Oke. Misalkan William Berarti- punya pacar. Oke. Ini hanya contoh, hanya Fiktif contoh, ya, hanya fiktif. fiktif. Misalkan William punya pacar gitu kan. Nah, dia ini sudah tahu bahwasanya tidak bakal bisa bersama gitu. Misalkan contoh, Ya. contoh, Iya. contoh, Iya. contoh. Nah, William itu udah kayak ini kita nggak bisa bersama, aku mau putus aja gitu. Tapi Ya. dia tuh kayak terlalu memikirkan pacarnya gitu. Wah, nanti kalau misalkan tak putusin dia sedih, dia kerjaannya jadi kacau. Yaudah deh, aku bertahan di sini aja. Nah, Sakit Jawa. sakit Jawa. Fix. Ini contoh kayak gitu. Ini contoh, Will. Contoh. Kok ceritanya tuh? Enggak lah. Kalau cerita nyata aku nggak tahu ya. Tadi kan cuma contoh. Maksudnya kisah nyata orang lain Iya. gitu loh. Kok Iya, kisah iya, nyata iya. orang lain? Iya, iya. Ya mungkin kan banyak terjadi Oh seperti iya, itu. banyak, Fenomena itu kan banyak banyak. terjadi, makanya kita sebut ini adalah sakit Jawa. Bro. Iya. Oh, Contoh sakit gitu. Jawa yang pernah kamu amati, Pan. Oke, contoh sakit Jawa. Ketika di kafe udah jam tutup, Nah. tapi masih banyak yang nongkrong dan baristanya nggak berani ngusir Oh. karena nggak enak. Terus Iya, nungguin iya. sampai pagi. Oh, Iya, betul. terus- Itu dulu kejadian ada tuh. Ada. Bukan kafe ya, tapi Bukan, kayak bukan. lebih Kedai, ke kedai kopi. kayak kedai. Gitu, kedai kopi di daerah. Aku nggak berani sebut nama daerahnya ya. Ya. Tapi sering disebut Klebengan waktu itu. Ah, Oke. benar. Itu tuh kayak ada sebuah kedai kopi kecil gitu kan. Harusnya jam 1 udah tutup. Ya. Tapi 12. jam 12 harusnya udah tutup. Jam 12. Tapi karena pengunjung-pengunjungnya tuh nongkrong, Ya. gitu, baristanya nggak berani ngusir. Ini nyampe jam 5 pagi, bro. Nah, Terakhir itu contoh ada sakit tuh. Jawa itu. Jam 8 pagi terakhir. Jam 8 pagi terakhir ya. Ya. Itu sakit contoh-contoh Jawa. sakit Jawa. Oh, gitu. Kalau kamu Will pernah mengamati fenomena sakit Jawa yang kayak gimana? Sakit Jawa menurutku berarti Enggak, kamu pernah ngelihat orang-orang tuh masuk kategori sakit Jawa tuh apa gitu fenomenanya yang kamu lihat sendiri yang kamu Oke, amati? waktu itu tuh ada nih teman kerja
di kafe waktu itu. Oke. Atau yang kerja bersih-bersih itu cuman ya maksudnya yang peka bersih-bersih itu cuman aku dan dia doang. Oke. Dia marah-marah, wah anjing ini pada nggak mau bersihin, tapi nggak berani buat ngingetin karena takut sakit hati. Padahal dia posisinya head bar. Oke. Harusnya dia berani ngomong tapi nggak berani. Ya pada akhirnya wis ngono wae ting telecek meneh. Iya, gitu. iya, iya. Itu sakit Jawa itu. Sakit Jawa ya itu ya. Sakit Jawa. Sakit Jawa. Nah, kalau di korporasi besar tuh juga sering tuh terjadi orang-orang Jawa yang kerja di perusahaan besar gitu kan, korporasi besar itu sering banget terkena sakit Jawa. Oke. Contohnya Kasih contoh. misalkan ya kan, ini udah jam 5 nih, ya kan? Udah jam 5. Harusnya jam 5 kan waktunya pulang. Ya kan? Tapi gara-gara bosnya itu belum pulang, ya kan? Masih di mejanya bosnya itu dia nggak berani izin untuk pulang. Padahal udah jam pulang. Padahal udah jam pulang dan kerjaannya udah selesai. Sakit Jawa. Itu sakit Jawa. Padahal bosnya ya mau nonton Netflix nih ngono. Apa lagi nesunan karo bojone dadi reso Bali. Bisa juga. Main FIFA? Bisa jadi. Bisa jadi ya. No. Kita diem tapi kok tangannya di bawah ya. Iya kan? Iya. Oh, berarti bisa dibilang sakit Jawa itu nggak enakan ya. Pokewo gitu ya. Itu adalah kita bilang itu adalah sakit Jawa. Ada lagi contoh di korporasi. Apa tuh? Nah, jadi dikasih kerjaan yang tidak sesuai job desk, tapi nggak berani nolak. Oh, itu sakit. Karena bosnya yang nyuruh. Oh, itu lebih ke sakit Krishna. Sakit Krishna itu ya? Sakit Krishna. Kamu editor kok disuruh ngechat, disuruh nukang gitu. Iya. Jawabannya siap Mas, dalam hati Siap Mas. anjing gitu. Laksanakan Mas. Jadi itu orang-orang sakit Jawa tuh biasanya antara mulut dan hati itu tidak sinkron. Oh iya. Jadi di dalam itu udah suwi bajingan. Siapa? Nah, itu iya. Mau keluar kok keluarnya itu ya. Itu gak sinkron dia. Kalau kata Ustadz itu masuk golongan orang-orang yang munafik. Iya. Nanti kayak nanti hari ini ya minta tolong kamu renov satu gedung lah. Ning ati Tapi yang keluar siap. Berangkat Pak. Iya. Oke. Aman aja, Pak. Sakit Jawa gitu kan. Ngeluh setiap hari pengen resign ya kan. Tiba-tiba 5 tahun di sana enggak resign. Ya. Wah, tapi itu sering Pak kayak gitu tuh. Sering banget. Iya. Nah, makanya nongkrong sama teman-teman aku pengen resign ya. Lah kenapa? Jam kerjaku kayak gini, aku pengen resign. udah kayak resign. Ketuk saira resign. Resolusi 2022 itu kan adalah resign. Sampai resolusi 2026 masih resign juga. Masih resign. Di perusahaan yang sama belum keluar. Benar. Sekarang. Ditakoni, "Lah, kamu enggak resign kenapa?" "Kenapa apa sih Jani? Gini wae ya." Enggak, alasannya besok enak nunggu THR. Iya. Besok nunggu bonus akhir tahun. Iya. Gitu aja terus sampai Gitu tiap aja tahun. Gitu aja terus sampai anakmu punya anak. Cuci dong. Tapi itu ya berarti sakit Jawa itu sebenarnya udah banyak menjangkit orang-orang, cuman orang tuh belum sadar. Iya. sebenarnya Iya, karena sakit iya. Jawa. Maksudnya itu adalah penyakit. Yes. Ya, kan? ya. Kalau kata William kemarin lucu lagi tuh. Oke. Ya kan, martabak tinggal satu di piring nggak ada yang berani ngambil. Iya, Sakit Jawa. itu paling sering. Nah, iya nggak sih? Benar, Tapi emang itu paling wong sering. Jawa banget. Bro. Jawa banget. Wong Jawa banget itu. Betul. Lagi nongkrong, tetek, terus ngobrol-ngobrol martabak iki kari siji. Wis jenenge wae. Ameh tak sikat tapi harga diriku hancur. Iya. Mesti ngono kuwi to Jatah gengsi, Jatah gengsi. Piye gini rata ji kok iki jan. Meng dilaleri ya to. Aduh kata ibu kalau enggak dimakan digerigiti setan. Nah. Mending tak makan harusnya to. Iya. Itu loh. Tapi itu cuma terjadi di Jawa memang. Jawa, Coba ya? kalau misalkan kita nongkrong sama orang-orang Zimbabwe. Oke. Enggak kayak gitu, Bro. Nggak kayak gitu Nggak ngomongnya kayak tadi, gitu, Bro. Bro. Nggak kayak gitu. Enggak ada martabak San Francisco Iya, juga. Enggak ada. Martabak leker juga enggak ada yang tipis gitu. Enggak ada. Tipker itu enggak ada. Enggak ada. Tipis kering. Enggak ada. Di sana lebih makan kijang. Iya. Ada Ada oseng-oseng batu di sana juga. Aduh. Menjangan goreng crispy juga ada. Jangan, enak malahan untuk rica-rica menjangan. Ganti dong hewan. Sama. Enggak ganti bro. Iya. Ya ganti ya. Bisa labi-labi apa bison gitu. Bisa. Bison ya Iya, Tapi ya Tapi menarik sih bisa. menarik tapi kayak Rica-rica bison. Enggak, tapi enggak pikiran orang kalau misal mau ngejar bison tuh kayak apa gitu gabut gitu loh. Maksudnya kayak masih banyak hewan-hewan yang lemah gitu. Kenapa bison? Loh, kadang-kadang kan butuh tantangan, Bro. Iya. Hidup tuh butuh tantangan. Iya butuh tantangan 90% nyawamu di tangan bison kalau itu Mas.
di punuknya sama badanku. Sekarang nih ya. Nah, ini contohnya. Misalkan nih ya, ada seorang perempuan ya kan. Oke. Dia udah tahu hubungannya dia toksik. Oke. Tapi masih dilanjut. Apa enggak itu menantang? Yes. Itu maksudnya bukan gimana-gimana gitu kan. 99% hidupnya tuh di tangan pasangannya. Iya sih. Tapi kan mau putus nggak enak, Mas. Iya, lebih ketakut. Nah, Sama kayak ini. Oh iya. Dia tuh menantang hidup dengan memburu bison. Bisa iya, gua ya. bener sih. Bener. Iya. Udah tahu hubungannya toksik ya kan. Pasangannya tuh serem gitu Ya. kan. Masih dilanjutin. Bener sih, menantang sih. Emang orang Indonesia suka tantangan kan? Itu tadi Zimbabwe. 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 Bison. Tidak. Bison ya, bison Di ya. Indonesia belum ada bison. Tapi Belum tongseng ada kobra ada bison. tongseng kobra. Motor bison. Yamaha. Yamaha bison. Tongseng kobra eneng. Tongseng Iya. kobra ada. Biawa eneng. Iya. Kalau di situ tuh hewan-hewan eksotis gitu banyak gitu Mas dimakan. Kelawar saus Padang ada. Ada. Makanan di Indonesia yang kamu tuh nggak kepikiran. Itu tuh makanan gitu. Oke. Tetap nganu sih aku, tetap walang goreng sih aku. Walang goreng ya. Walang goreng sih. Oseng mangki sih aku. Oseng mangki. Iya. Apa itu, Cuk? Oseng mangki aku tuh lupa kondimennya pakai apa. Cuman namanya kan mangki. Ternyata bukan monyet. Jadi apa? Iya, tapi sayuran itu Mas ternyata. Enggak, itu dari mana? Itu dari mana? Itu dari Congcat. Yang jual Congcat tahu nggak tahu Ada dari di mana? Jogja. Ya? Ada dari Kalau tadi walang goreng kan Wonosari. Wonosari. Ya. Aku nggak tahu itu asalnya dari mana. Cuman yang jualan di Congcat. Oh, Iya. oseng mangki. Oseng mangki. Tapi sayur apa itu? Ah itu aku lupa. Nanti coba nih. Nah ini Ya, oseng coba mangki. cari ya teman-teman ya. Cari coba komen di bawah oseng Nah. mangki itu sayurnya apa? Iya, pokoknya ada waktu itu pernah bilang, makan oseng mangki yuk. Hah, makan monyet. Bukan, oseng mangki ki sayur. Oh, enak bro. Jajal po. Gitu. Wah, iki aku Buat jajal urung tapi. burung. Tapi ya nggak kepikiran Mas, namanya mangki nggak monyet. Oke. Tapi Apa kenapa? kamu punya apa? Walang goreng tadi kenapa dulu? Kenapa walang goreng? Ya aneh aja, maksudnya kan itu kan sesuatu yang aneh gitu loh maksudnya. Ada yang lebih aneh, Mas. Apa tuh? Sego macan. Suka macan. Ah, modar ya. Tutul lagi. Ye, pikiran Sego Ras. macan ini Sego apa? macan. Sego Macang itu nama warung dulu tuh. Oh, berarti nama warung. Sego Macang itu adalah nama warung yang dulu tuh mempopulerkan kopi klothok. Oke. Bukan kopi klothok seperti saat ini ya. Kopi klothoknya Sego Macang itu kopi campur arak apa ciu gitu. Ya. Oke. Ya wes mendem bae neng kono, Bro. Oh, berarti kopi klothok itu bukan apa namanya? Aslinya ya. Aslinya Aslinya itu kayak gitu. Awalnya kopi klothok itu adalah kopi dicampur, aku lupa kalau nggak arak ciu. Oh. Harusnya ciu kalau Jogja. Soalnya dulu pernah aku ke kopi klothok tanya sama tukang parkir kabur. Oke. Dulu antrian doa tuh Mas, untuk Iya. Malioboro ya lho. Oke, aku tukang parkir. Gimana? Udah. Mas, kopi klothok itu apa ya Mas definisi apa namanya dulu filosofinya tanya gitu toh. Anu Mas, ya simpelnya sih kopi digodok kan klothok ngono tok. Oh, dari situ toh Mas. Salah. Ya kan aku Dulu. enggak tahu. Tapi kalau kamu main ke Sego Macang dulu tuh berbagai macam minuman yang gak kamu kepikiran itu dicampur dengan alkohol. Ya, Oh iya, Pop Betul. ice. betul. Ada. Betul. Ada. Betul. Nutrisari kayaknya ada Nutrisari juga. Ada. gaul nek iki. Iya. Ya. Oh, bisa strong apa apa enggak? Mau level berapa gitu Iya. ada. Jane Iya. bartender kuwi. Yo, Kelas kakap nek kuwi. Mixiologis. Mixologis. Iya. Oke. Eneng meneh bro sing Aduh. aku ra kepikiran banget. Apa? Oke. Sego emprit. Eneng Mbak, emprit kremes ki eneng. Kuwi ning jalan Emprit ya? Wonosari, jalan Wonosari. Emprit ya. Emprit kremes. Emprit kremes jadi cilik lho Mas. Ra ngapusi aku tak ndelok ning TikTok aku. Karo nggone Krisna cilik ndi? Iya cilik ngene. Emprit ki burung gereja ta? Yo itu toh, emprit gereja. Oh beda. Emprit iki dhewe. Berarti Islam nih emprit Oh ki. iya, nek emprit iki ora emprit iki ra ndek agama, Bro. Ya, emprit Emprit itu karo gunung gereja, gunung gereja. ya gue isi jadi misteri lah itu kenapa Iya. disebut burung gereja gitu. Iya. Tapi kan lho, kok sego emprit iki ya Allah, aku bingung kuwi awale. Tapi enak ra? Urung tau jajal untuk ning Lah TikTok. kok iki ngomong-ngomong tok iki kan mau. Lah kan delok ning TikTok. Ah, bocah TikTok ki. Yo piye to maksudnya delok lucu iki. Masuk aneh ngomong mangan emprit kan ngono to. Oh no lo, nek aku kuwi ora kepikiran aku sego emprit. Apa meneh yo? Ya yang paling umum tapi tetap aneh itu adalah nasi kucing sih memang. Nasi kucing. Itu. Ya enggak sih? Kenapa? Iya. Tapi ngomong-ngomong ada yang tahu enggak kenapa disebut nasi kucing? Kecil Porsinya. Hah? Porsinya Porsi kayak buat kecil. kucing. Oh. Oh, porsinya buat kucing. Mm-mm. Tapi kenapa kita makan? Karena gini Mas. Ah, oke. Tak kasih tahu ya Mas ya. Oke, oke. Sekecil makanan kucing itu bisa dimakan sama manusia sebenarnya. Contoh, Whiskas. Whiskas bisa. Klotes-klotes kan. Iya Mas, bisa Mas. Coba kamu pernah mencampur ini enggak? Nasi campur Whiskas ngono Mas teh. eneng bro, sumpah iki eneng sing tahu mangan Whiskas campur sego
warteg. Oke. Crispy texture ngono ya. Ora sing basah lho. Tapi iso. Koyo kornet lho. Kayak sarden ya. Oh, kornet. Tapi iso. Iso ora. Ngono kae modele. Iso mikir Ya lah. yo kuwi Mas masalahe. Kok sih kuwi ambune jiji, Bro. Bajigur. Yo Teke. jenenge kan mencoba tantangan. Oh iya, kadang-kadang manusia itu memang kayak gitu. Tantangan. Kadang-kadang manusia itu memang Iya. suka aneh-aneh, menantang diri aja. Tapi Iya. ono meneh, Bro. Apa? Tengkleng gajah, Jal. Oh iya, tengkleng gajah. Wih. Kuwi nganti saiki aku tidak menemukan gajahnya di mana. Nah, itu. Tak golek-golek, mesti kan coba ngerti tengkleng gajah yang burine ono peternakan gajah ngono kan. Oh. Ternyata ra ono, Bro. Ora enek, Mas. Ora enek. Ora enek. Gajah Tapi kenapa disebut tengkleng gajah coba? Karena besar porsinya. Oh. kuwi dadi kambingnya XL. XL ya. Ya, XL, XL oke. kuwi. Kambingnya infonya sebesar T-Rex waktu itu. Aduh, agak jauh tuh ya kambing sama T-Rex tuh. Pupu T-Rex kuwi. Piye masih semono gedine kayak kita alat ya Mas semono kuwi. Alat ya. Tergantung Alat. yang ngolah. Iya. Di presto itu. Iya kuwi. Ya kuwi tengkleng gajah karena porsinya gede-gede. Tapi tidak pada umumnya. Oke. Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong balik lagi ya. Ngomong-ngomong soal tengkleng gajah, kita kan tahu bahwasanya kerja di Jogja itu memang berat. Nyambung. Oke. Iya kan? Nyambung, Iya kan? nyambung. Iya kan? Heeh. Kerja di Jogja itu memang berat. Nah, Ya. kita ada beberapa artikel nih Artikel. yang menunjukkan bagaimana kerja di Jogja itu berat. Menyesal kerja di Jogja dengan gaji yang gak sesuai UMP. Pilih ke Jakarta meski kerjanya hektik, toh sama-sama mahal. Nah, ini kita langsung panggil narasumber salah satu saksi hidup. Ya. Bagaimana kerja di Jogja itu nggak worth it, Heeh. ya kan? Terus pindah ke Jakarta ternyata lebih nggak worth it. Gimana, Ban? Ceritakan. Saya ya. 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 Jadi sebenarnya aku di Jogja tuh di Jakarta tuh nggak lama. Oke. Cuma pas WFO-nya tuh sekitar 2 tahunan doang lah. Oke. Tapi juga udah mulai ngerasain tuh hektiknya terus mahalnya juga gitu. Dihitung-hitung sebenarnya kalau kita gaji Jogja dan gaji Jakarta terus dipakai makan di tempat masing-masing gitu ya. Misalnya gaji Jogja yang makan di Jogja, gaji Jakarta makan di Jakarta, sama aja, nggak bisa nabung juga sebenarnya. Oh. Dengan gaya hidupnya, terus dengan ditambah lagi kalau tekanan kerjanya tinggi kan kita butuh healing juga kan. Ya, Nah, ya, itu ya. kan ngeluarin biaya juga. Nah, itu jatuhnya sama aja. Tapi aku nggak setuju, Bro. Kenapa? Aku nggak setuju karena sebetulnya memang betul dikatakan. Aku kan pernah sempat kerja di Bandung ya 3 hari. 3 hari. Itu WFB namanya. Work from Bandung. Yes. ya kan? Ya. Oh, ngafe dong ya kan. Di Bandung kan ngafe ya Oke. kan. Kerja di sana. Itu memang harganya mahal, Bro. Ya. Satu kali WFB itu aku bisa menghabiskan 200.000, 250.000 gitu Oke. kayak, anjing gitu kan. Oke. Kalau di Jogja kan promo Seminggu. kopi pagi 15.000. Bisa seminggu itu. Ngopi pagi Betul. 15.000. Nah, cuman masalahnya adalah gini. Tergantung kitanya, pinter-pinternya. Karena toh di Bandung kita masih bisa menemukan, toh di Jakarta, toh di Bandung, toh di Surabaya, di Medan, kita masih bisa mencari makan harga 15.000. Itu masih ada. Bener Mas, tapi energinya yang nggak ada kita buat Iya. nyarinya. Kan bisa masak di rumah. Nah, energinya udah nggak ada Mas. Udah capek seharian pulang karena Nah, mungkin macet. jangan pakai baterai yang biasa, pakainya alkalin. Oke. Dia energinya lebih besar. Ini space iklan untuk baterai ya, bisa di Boleh. sini. Albotil mau masuk boleh. Sariawan, Albotil Sariawan. Udah nggak boleh lagi. Tapi memang menurutku memang kalau misalkan nggak bisa disamakan gitu loh. Antara kamu kerja di Jogja atau kerja di Jakarta itu nggak bisa disamakan. Ya, Oke. Ya kan? Karena kerja di Jogja itu memang kamu akan lebih slow, santai. Di Jakarta memang tuntutan kerja itu tinggi banget. betul. Gitu loh. Pace-nya Jadi- cepet ya. Pace-nya kalau kata cepet. Mas Jadi sekarang. akhirnya ya itu treatmentnya beda. Kalau di Jogja karena kamu pace-nya nggak setinggi itu, kamu punya waktu lebih banyak untuk bikin side hustle. Ya. Kebayang nggak kalau kamu kerja korporasi di Jakarta, gimana caranya kamu bikin side hustle? Nggak bisa. nggak bisa, energinya udah habis, udah capek. Iya kan? Udah Weekend capek. pun udah pengennya cuma tiduran doang. Iya. Maksudnya kan nggak usah side hustle. Sempak aja kamu set A set B itu. Nah, Iya sih. Itu. Bener sih. Diulak-walik. Iya, karena nggak sempat laundry. Bener. Nggak sempat laundry. Iya iya iya. benar. Maksudnya ya itu sendiri-sendiri lah. Tapi kalau di Jakarta, kalau kamu berharap kayak kamu nggak pinter-pinter itu tadi ya spendingnya nggak pinter-pinter, ya memang habis terus gitu loh. Betul. Akhirnya juga sama aja gitu. Kalau di Jogja, kamu bisa lebih santai, tapi kamu bisa ke bawah suasana dan akhirnya nggak produktif gitu. Tapi di sini juga maksudnya kalau misal ngomongin spending sama-sama aja bisa kayak Jakarta. Betul. Iya kan, maksudnya. Iya. Apalagi tempatnya di sini banyak wisata, banyak kuliner, atau Iya, betul. sidi-sidi Madang, sidi-sidi Oh. ning ndi ngono. Ya, semua kan tergantung gaya hidup kan Iya, akhirnya, Betul. lifestyle-nya kan. Mau dimanapun tuh tergantung gaya hidup. Iya, benar. Iya, kau
kayak aku ini kan emang serba menghemat Betul. gitu. Jadi aman. Maksudnya kayak misalkan wisata-wisata kayak Parangkusumo kayak Nah. enggak itu kan menghabiskan waktu dan uang bagi pekerja di Jogja. Bener, makan ikan gitu Iya loh. kan, makan ikan. Iya. Pantai Depok. Iya, Pantai Sambil Depok. mangku anak. Kan pengen Ah. dulang anake di bangku sih, ya kan? Momong ya, momong. Bener. Ke Sarkem beli kembang. Betul. Ya Enggak kan? ke Sargam nyebrang dia itu mau stasiun wisata ke Solo, Iya, ke Bandung. bener. Gitu. Kok Sarkem itu? Sarkem ngarepe Bringharjo kan Sarkem toh? Oh, wong iki ora paham. Wong Itu wong Jogja ta. Wong endi sih we? Itu wong Jogja ta. Tulisannya kan Sarkem. Ya kan aku yang ngerti tapi kan tak sapu maksudnya ki niatku ki. Lah ya kuwi, Iya, mau iya, kowe nang bener. Sargem masuk ke stasiun. Oh iya, masuk ke Gitu stasiun. loh. Itu kan menghabiskan uang juga untuk Betul. wisata ke sana ke sini. Bener. Beli bakpia Bener. juga. Iya. Iya Iya kan? Buat Ke konten. Jalan kabupaten. Ono ya apa? kan? Ono apa? Delok tol baru kuwi. Oke. Iya delok debu. Iya, gitu-gitu. Bisa. Kayak gitulah maksudnya kalau misalnya spending wah tetap bisa chaos dimanapun tempatnya. Betul. Ya. Semua itu tergantung kita kok, guys. Iya. Kebijaksanaan kita yang kita butuhkan gitu kan. Ya. Heeh. Benar. Aku setuju. Kayak zaman dulu waktu pas aku masih di Belanda, Oke, menarik nih. orang-orang tuh bilang katanya oh gaya hidupnya mahal, bla bla bla, hidup mahal, lifestyle-nya. Aku murah-murah wae. Oke. Oke, we. Nah, aku wah paling sehari tuh bisa ngabisin cuma 50.000. 50.000 apa? $50. Belanda pakai Akeh dolar. dong. Dolar. Akeh no 50.000 dolar. Oh, itu banyak loh, Mas. Oh, Oke. bagiku sedikit ya. Wis. Semua tergantung juga Iya, kan. iya. Nah, kan tergantung lagi itu. Mindset, Nah, mindset, bro. iya kan? Mindset, bro. Spending Iya, iya. itu banyak atau enggaknya juga tergantung kita loh. Tergantung mindset, betul. Iya kan. Tapi di Belanda tuh banyak nggak orang-orang double job gitu, Wil? Oh, Nah, banyak. kayak berita yang kayak gini, Wil. Baca, Wil. Resiko double jadi pekerja swasta di Jogja. Gaji kecil untuk kerjaan nggak ngotak. Resign karena denda, kalau bertahan malah di PHK. Nah, ini nih adalah salah satu contoh orang-orang sakit Fix Jawa. sakit Jawa. Fix Iya, sakit iya, Jawa. iya, heeh. Iya kan? Nah, ya kan Waduh. Sakit, Mas. Sakit Jawa. sakit Jawa. Sakit Jawa dia udah kerjanya itu gajinya kecil Ya. gitu kan. Kerjanya nggak ngotak. Kerjanya nggak ngotak, ya kan? Tapi nggak mau Resign. Malah di PHK. Iya. Bukan nggak mau, Mas, nggak bisa resign, denda Oh, nggak dia. bisa resign. Denda dia kalau Iya, resign. resign kena curang ini. Iya. Ini. Curang. Perusahaannya sakit Jawa. Ini sakit Jawa, ini dipaksa sakit Jawa anjir ini. Ini perusahaannya VOC nih. Ini perusahaannya parah VOC. ini. Bro. Masa mau resign nggak boleh jir. Ya tapi kan kalau misalkan bertahan kena PHK, ya wes nggak apa-apa kan kena PHK. Ya kan Kan ini. kamu udah mau resign, Bener nggak sih. boleh. Terus Bener kena sih. PHK, kamu malah dapat pesangon. Malahan nih kan. Oh. Iya. Daripada kena denda kalau resign. Daripada kena denda, Mending PHK we coy. mending kena gendam. Iya. Shit. Digendam. Ngerti-ngerti duken mainnya. Tapi ini kompleks banget ya. Gaji kecil, kerjaan gak ngotak, resign kena denda, bertahan di PHK. Iya. Kudu piye. Tapi itu memang dinamika kerja di Jogja. Iya ini. Itu real bro. Dinamika kerja di Jogja karena di Jogja itu bayangin aja kamu gaji UMR, ya kan? Kamu kan butuh happy, Ya. butuh Healing. nabung, Ya. Betul. ya kan? Butuh membangun masa depan. Ya. Pasti nggak cukup dengan satu kerjaan, maka kamu double kerjaan, Ya gitu kan? Terus udah bekerja, gitu, ngasih job desk-nya nggak ngotak. Ya. Yo. Kerjaan gak ngotak. Kalau kalian pengen ngerasain kayak gini, daftar di Tribes. Yes. Kayak kon ukang, iki kon benake son. Iya, Ndak tripod petil yo kon ngelim. Wis Iya, ngono ae ngono-ngono wae. Iya emang kayak gitu bro. Pakai wifi, AC, Gambar. Iya. Wah, ngono-ngono wae. ventilasi. Ventilasi. Maku di sing iki. Iya. Kerjaan gak ngotak. Kerjaannya nggak ngotak, tapi itu memang ya. Tapi kalau bisa sih memang. Ini salah satu bentuk sakit Jawa itu apa? Oke. Gampang ke rembuk. Nah, salah satu bentuk sakit Gampang Jawa. kayak rembuk. Gampang ke rembuk. Yo kerja Kenapa sih. itu jadi Yo sakit kerja Jawa? sih urung deal ngono to. Ya sing penting kerja sih engko gampang ngono kae. Oh. Yang penting sini nanti santai aja kekeluargaan dan lain sebagainya. Enggak dijlentrekke di depan semuanya. Ah. Gampang ke rembuk. Itu dan kita iya aja. Bener.
Kita mau menuntut nggak enak, ya kan? Mau menuntut gajinya, mau menuntut Pak, ini kan nggak sesuai job desk saya, nggak enak. Sakit jauh aja. Iya bener, tapi banyak banget loh kasus-kasus yang koyo banyak. apa jenenge udahlah ini nanti kekeluargaan ujung-ujungnya sakit Jawa. Iya, dan jangan lupa teman-teman semuanya like, subscribe, and comment, and see you in the next video. Bye.